Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Sukmarifada dan teman saya RJ Hunafa akan mempresentasikan tentang analisis kinerja model CNN, ResNet, dan MobileNet pada sistem terdistribusi berbasis Edge Cloud untuk klasifikasi citra IoT. Yang pertama ada agenda presentasi kita. Yang pertama ada latar belakang dan motivasi penelitian. Yang kedua, arsitektur sistem Edge Cloud. Yang ketiga, metode penelitian dan implementasi. Yang keempat, hasil dan perbandingan ResNet versus MobileNet. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Perkembangan IoT dan Smart City memerlukan pemrosesan citra real time. Lalu yang kedua itu ada Edge Computing, mengurangi latensi dan beban jaringan. Yang ketiga, model CNN kompleks butuh sumber daya besar. Lalu diperlukan trade-off antara akurasi dan efisiensi. Nah, ini adalah tantangan utama. Yang pertama untuk ResNet itu akurasi tinggi tetapi resource intensif. Yang kedua itu untuk MobileNet, ringan namun akurasinya lebih rendah. Lalu tantangan adalah bagaimana memilih model yang tepat. Yang kedua, bagaimana mendistribusikan komputasi optimal. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kinerja ResNet dan MobileNet pada sistem Edge Cloud. Lalu membandingkan akurasi dan parameter sistem, merumuskan strategi implementasi CNN terdistribusi, dan terakhir memberikan rekomendasi deployment hibrida. Ini adalah arsitektur sistem Edge Cloud. Server Cloud, pelatihan dan fine tuning model dengan GPU. Kedua ada Node Edge, itu inferensi real time pada perangkat lokal. Ketiga, partisipasi dataset dibagi ke beberapa node. Itu 70% latih, 15% validasi, dan 15% uji. Yang terakhir, komunikasi, itu sinkronisasi parameter dan hasil prediksi. Nah, ini adalah metodologi untuk praproses data. Itu pertama, ukuran citra standarnya itu adalah 224 x 224 pixel. Kedua, normalisasi nilai pixel ke rentang yang konsisten. Yang ketiga, augmentasi, rotasi, flipping, perubahan kecerahan. Keempat, implementasi Python dengan TensorFlow. Nah, ini adalah metodologi pelatihan model. Itu fine tuning dari model pre-train ImageNet. Kedua, optimizer Adam dan loss itu untuk categorical cross entropy. Yang ketiga, early stopping untuk mencegah overfitting. Yang keempat, kompresi, yaitu pruning dan quantization untuk edge deployment. Ini adalah untuk metodologi deployment dan evaluasi. Pertama, konversi model. Itu menggunakan TensorFlow Lite atau ONNX. Terus distribusi ke node edge via jaringan. Nah, untuk metrik akurasinya itu precision, akurasi, recall, dan F1 score. Untuk metrik sistemnya kita memakai latensi, ukuran model, memori, dan overhead komunikasi. Dan selanjutnya hasil perbandingan model akan dijelaskan oleh teman saya yaitu RJ Hunafa. Baik, selanjutnya yaitu adalah hasil perbandingan model. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu dari beberapa model yang dijelaskan, ini adalah beberapa ringkasan tentang hasil perbandingan model antara ResNet dan juga MobileNet. Kita lihat bahwa di ResNet akurasi 96%, latensi 120, ukuran lebih besar dibanding MobileNet. Teman-teman bisa lihat. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara ResNet dan juga MobileNet. Perbandingan ini menjadi dasar dalam penentuan model yang sesuai untuk kebutuhan edge maupun cloud. Jadi tetap disesuaikan oleh teman-teman. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, untuk ResNet sendiri menunjukkan akurasi yang sangat tinggi, mencapai 96,8%, dan mampu menangani data yang sangat kompleks namun ukuran model yang besar, dan latensi intervensi yang tinggi membuat ResNet kurang ideal jika dijalankan pada perangkat edge dengan sumber daya terbatas.
Lanjut dari MobileNet, apa sih kelebihan dan kekurangan dari si MobileNet ini? Nah, MobileNet ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi. Modelnya lebih ringan dan ukuran model yang kecil dan latensinya juga rendah. Nah, hal ini juga membuat cocok untuk perangkat IoT dan Edge. Namun akurasinya lebih rendah dibandingkan ResNet dan performanya cukup sensitif terhadap pengaturan hyperparameter. Lalu, apa sih rekomendasinya? Nah, rekomendasi untuk development hibrida itu kalau misalkan kita lihat hasil dari analisis, solusi terbaik adalah menggunakan pendekatan deployment hibrida. Seperti ResNet ditempatkan pada cloud atau edge berkapasitas tinggi untuk analisis mendalam, sedangkan MobileNet digunakan pada edge terbatas untuk kebutuhan real time. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara akurasi dan juga efisiensi. Lanjut, bagaimana sih cara implementasinya? Nah, cara implementasinya secara umum itu langkah implementasi meliputi pemrosesan data, pelatihan model dengan fine tuning. Jadi kita harus latih dulu modelnya gitu, dengan fine tuning, terus kompresi model agar lebih ringan. Nah, kita tuh kalau misalkan sudah itu kita harus kompresi modelnya biar nggak terlalu berat seperti itu, serta deployment. Nah, deployment sebenarnya bisa menggunakan TensorFlow ataupun hal teknologi yang lainnya. Tapi kalau di sini kita pakainya TensorFlow Lite pada Node.js gitu, seperti itu. Lanjut adalah slide selanjutnya, yaitu arah penelitian masa depan. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan penerapan federated learning, eksplorasi arsitektur CNN yang lebih efisien, optimasi konsumsi daya pada edge device, serta pengujian pada skala smart city yang lebih besar. Lanjut, apa sih kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan tadi? Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ResNet unggul dalam hal akurasi, itu yang pertama, sedangkan MobileNet unggul dalam efisiensi. Nah, pemilihan model CNN harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Strategi Edge Cloud terdistribusi dengan deployment hibrida menjadi solusi yang paling optimal. Itu adalah setidaknya 4 poin kesimpulan dari penelitian ini. Nah, demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi CNN pada sistem Edge Cloud. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan. Silakan tulis di komentar aja. Kita diskusi di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.